Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Aisyah Nugra di sudut Cianjur. Pemirsa, kali ini saya ada di Kampung Cipaku, Desa Sukawangi, Kecamatan Warung Kondang, tepatnya yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan tujuan saya ke sini adalah untuk melihat kegiatan warga di sekitar sini, yang nanti malamnya pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan atraksi pencak silat atau menpok yang dipimpin oleh Haji Burhan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 Hijriah. Pastinya penasaran kan? Makanya tetap di sudut Cianjur. Benda yang sudah disiapkan. Bahan percobaan pun akan dilakukan ke beberapa hewan dan kelapa muda. Salah satu hewan yang disediakan adalah kambing, marmut, dan ayam. Dari tahun ke tahun, setiap bulan 14 Zulhijjah, dilaksanakan pertunjukan atraksi seni kekebalan tubuh dan seni bela diri silat. Dan ini baru kedua kalinya dilakukan. Sekaligus juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 Hijriah. Praktek sholat dan praktek jaga abus juga jaga langsung. Nah pemirsa, pernah lihat di belakang saya nampak persiapan para murid Haji Burhan yang sedang melaksanakan kegiatan praktek sholat yang dipimpin oleh Aderi selaku imamnya. Pemirsa, ternyata tidak hanya menunjukkan atraksi seni bela diri atau ilmu kekebalan saja. Haji Burhan pun mendidik para muridnya dengan memuji membacakan doa-doa, seperti doa wudhu, sholat, dan mandi besar, yang dipimpin oleh salah seorang murid, yaitu Deri. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Beliau menguji ke salah seorang muridnya tentang ilmu kebatinan. Dan ini salah satu atraksi yang diterapkan kepada para murid perguruan suci. Adegan tersebut pun hanya dilakukan orang-orang tertentu. Kumaha asli guru sangkut. Rat tuh. Dah. Nih. Betul tuh. Mata. Kudu tiga. Kanjeng Nabi kalagahna keur naon? Salat. Ternyata keajaiban sholat pun bila kita mendalami arti dari sholat itu sendiri bisa menjadi ilmu bela diri bila seseorang akan menzolimi kita. Pepatah mengatakan, sholatlah sebelum kita disolatkan. Nabi Muhammad SAW gagah di saat melaksanakan sholat. Dan beliau pun bisa membela diri dengan gerakan-gerakan sholatnya. Hayang selamat. Usai atraksi ilmu kebatinan dan atraksi sholat, para murid lainnya mempersiapkan salah satu hewan kurban, yaitu kambing, guna untuk dijadikan bahan percobaan atas ketajaman senjata yang digunakan oleh beliau. Ya Allah, Abi siar bila makmum sholat supaya baik. Saya sendiri pun takut sekali di saat saya disuruh untuk memegang rambut Haji Burhan untuk digunting pakai golok. Yang paling saya takutkan adalah saat golok itu kena lidah dan kena perut. Betul-betul sulit untuk dipercaya.
Suasana pun semakin tegang di saat kambing itu siap untuk disembelih. Setelah kambing itu disembelih, Haji Burhan memanggil ke salah satu kameramen TVC dan saya. Dan kameramen pun disuruh memegang golok yang diselimuti darah kambing segar. Untuk diuji kembali, golok itu dikenakan ke tangan Haji Burhan. Saya sendiri pun sangat tegang dan takut sekali, apalagi setelah melihat darah berceceran. Bukti! Lagi-lagi saya dipanggil ke depan untuk menutupi mata salah satu murid Haji Burhan yang akan mempraktekkan bela diri dengan menutup matanya. Emangnya bisa ya? Suasana semakin panas di saat Haji Burhan mempraktekkan ilmu kekebalannya dengan menggunakan gergaji. Nggak biasa kan nih? Nggak. Dengar tidak? Nih. Kencang tidak? Yang biasa tadinya saja. Kedengaran tidak? Dilanjutkan dengan diuji jurus pencak silat atau main pok serta ilmu kekebalan. Dalam adegan ini, saya sempat kaget karena atraksi duel dua orang murid perguruan suci ini menggunakan senjata tajam jenis golok. Saya nggak kebayang deh kalau misalkan golok itu nusuk ke perut lawannya. Dan saya baru kali ini melihat atraksi yang begitu ekstrim. Namun, setelah saya saksikan, ternyata murid-muridnya sangat ahli dan luar biasa. Tidak hanya orang dewasa yang berguru di Haji Burhan, ternyata dari mulai anak-anak ikut berguru di sini. Bahkan perempuan pun ada. Wah, saya sih mikir-mikir dulu kalau mau ikutan atraksi ini. Tapi dipikir-pikir bagus juga ya untuk menjaga keselamatan bagi semua kejahatan yang akan menimpa kita. Nah, bagi pemirsa di rumah nih yang ingin mempunyai ilmu bela diri dan ilmu kekebalan, bisa langsung saja datang ke perguruan suci yang dipimpin oleh Haji Burhan. Oke? Ada beberapa jurus diperagakan dalam pertunjukan ini. Namun uniknya, atraksi yang dilakukan di perguruan suci ini menggunakan senjata tajam. Padahal, pertunjukan dengan menggunakan senjata tajam kalau dilakukan dengan orang yang bukan ahlinya sangat begitu berbahaya. Pemirsa, adapun atraksi kekebalan tubuh dari mulai pembelahan batu bata di atas perut murid Haji Burhan dengan menggunakan kampak. Dan saya pun penasaran terhadap murid dan orang tua murid, bagaimana pandangan mereka terhadap seni bela diri ini. Kalau begitu, ayo kita tanya-tanya sama mereka.
terima. Dulu sebelum saya dibawa ke Haji Burhan, anak saya banyak diseketin orang, malahanan ditendang. Saya kan nggak enak gitu. Langsung saya bawa ke rumahnya Pak Haji Burhan, langsung saya dikasih Pak Haji, ini anak saya kasih ilmu bela diri. Nah, alhamdulillah sampai sekarang, kemudian lama paling 2 tahun sampai sekarang, alhamdulillah bukti mata. Sangat banyak terima kasih sama Pak Haji Burhan. Ya biasa saja. Tidak merasa sakit sekalipun? Tidak merasa. Kalau asalnya ya sakit badan, terasa gimana. Nah, Kang, apa yang menjadi motivasi Akang mengikuti perguruan di Haji Burhan ini? Motivasi saya karena ini istilahnya ada unsur agamanya, ya kan. Di intinya segala sesuatu kita harus bisa jampe adus, jampe wudu, jampe sholat. Itu yang saya yang tertarik. Itu praktik sholat. Harapan saya sih, mudah-mudahan murid yang lain bisa mengikuti seperti yang diajarin sama guru saya. Motivasinya apa? Ya, saya bisa bela diri. Bila ada yang tidak sama saya, bisa saya lawan. Oh, tidak. Tidak ada ya? Ya. Apa perasaan Neng sendiri? Ya, senang. Senang sekali. Harapan mungkin? Harapannya mungkin? Ya, harusnya jangan saya saja yang mengikuti silat ini. Yang seharusnya perempuan yang lain harus juga mengikuti. Memang ini siapa nih? Ayah. Oh, ya. Memang Bapak tidak takut ya seorang perempuan mengikuti di perguruan yang sangat berbahaya ini? Tidak, dikarenakan apalagi seorang wanita zaman sekarang ini harus penting bela diri, karena kebanyakan di TV-TV itu banyak yang diperkosa, itu apalagi pulang sekolah. Jadi harapan saya sangat mendukung. Sukses selalu ya buat anaknya dan juga buat Akang. Pemirsa, ini salah satu murid dari Haji Burhan, yaitu Bapak Mariono. Bapak Mariono, setelah Bapak mengikuti atraksi maupun jadi murid Haji Burhan, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah perasaannya lega, jadi istilahnya banyak aurad-aurad yang terasa banget. Dulunya saya berguru sama Haji Burhan biasa-biasa. Kedua kalinya saya dikasih aurad nggak banyak, cuman bismillah, tapi berdasarkan yakin. Alhamdulillah dulu saya rumah ngontrak, turun ngontrak, naik ngontrak. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa bikin rumah berkat atau syariat Bapak Haji Burhan, hakikat Allah yang ngobul, gitu aja. Yang penting saya sama Pak Haji Burhan dikasih keyakinan di pelajaran jampe adus, jampe wudu, bacaan sholat yang benar. Itu sumber kegagahan orang itu adanya dinas sholat.